Stellar Transformations, episode 311. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam alam Jianglan, He Yu, Bai Ling, putri mereka Hei Tong, dan menantu mereka Guo Fan saat ini sedang makan bersama. Selain keluarga mereka, guru Guo Fan, Wulan, juga hadir. Tentu saja, Ho Fei pasti juga ada di sana. Kelompok besar orang ini dengan gembira minum dan makan. Adapun Ho Fei, saat ini dia sedang membual kepada Hei Tong. Tong kecil, biar paman keduamu yang memberitahumu, di alam abadi, alam iblis, dan alam setan jika digabungkan, tidak banyak orang yang bisa menandingi paman keduamu. Dengan serangan 3 tongkat yang mengguncang surga milikku, siapa yang berani menantangku? Ho Fei mengedipkan matanya dengan puas. Serangan 3 tongkat yang mengguncang langit milik Ho Fei memang sangat kuat. Hal ini semakin diperkuat dengan bantuan tongkat hitam yang diberikan Paman Lan kepadanya. Kekuatan serangannya begitu dahsyat sehingga bahkan He Yu pun tidak berani menghadapinya dengan bulu bersisik pertahanannya. Dengan demikian, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa kuatnya serangan itu. Kau memiliki jurus 3 pukulan tongkat yang mengguncang surga, ayahku juga memilikinya, kata Hei Tong. Ayahmu mempelajarinya dariku, kata Ho Fei sambil mengangkat kepalanya. Duduk di pinggir lapangan, He Yu hanya tersenyum. Saat ini, dia tidak berani mengatakan apapun. Memang, lebih dari 80% teknik tombaknya dipelajari melalui teknik tongkat Ho Fei. 20% sisanya diciptakan sendiri olehnya. Hei Tong tersenyum dan tertawa. Dia berkata, paman kedua memang luar biasa. Namun, bisakah paman mengajari kakakku Guo Fan jurus 3 pukulan tongkat yang mengguncang langit itu? Tong kecil, Bai Ling mengeluarkan suara teguran. Setiap kali Hei Tong melihat seseorang yang kuat, dia akan meminta orang itu untuk mengajarkan tekniknya kepada suaminya. Guo Fan tersenyum dan berkata, Hei Tong kecil, pemahamanku masih kurang. Lagi pula, kupikir itu sudah cukup asalkan aku bisa menguasai teknik tinju yang diajarkan guruku. Lebih baik mengkhususkan diri dalam satu hal. Tong kecil, kamu perlu belajar lebih banyak dari Guo Fan, ujar Wu Fan memberi nasihat. Pada awalnya, Wulan hanya memberi Guo Fan beberapa bimbingan. Namun, seiring waktu berlalu, Wulan menemukan bahwa Guo Fan yang tampak sangat sederhana dan jujur sebenarnya sangat teliti. Pemahamannya tentang berbagai hal juga sangat tinggi. Kecepatan dia mempelajari teknik tinju yang diajarkan kepadanya juga sangat cepat. Paman Yeku di mana? Apa dia tidak datang hari ini? Kata Ho Tong sambil mengerutkan kening. Wulan tersenyum dan berkata, mengenai Yeku, ayahmu dan paman keduamu sekarang mampu menjadi kaisar iblis tingkat 9 kapanpun mereka mau dan telah mengendalikan kekuatan mereka untuk menunggu paman sulungmu, sedangkan pamanmu Yeku masih berada di tingkat kaisar iblis 8. Karena itu, dia tentu saja harus berusaha sekuat tenaga. Haha, meskipun dia harus berusaha lebih keras, tidak perlu baginya untuk mengkhawatirkan waktu yang begitu singkat. Sebuah suara berat terdengar. Dengan sosok seperti gunung dan langkah berat, Yeku berjalan mendekat. Kemudian dia langsung duduk. Tong kecil memang yang terbaik, dia masih memikirkanku bahkan sekarang. Dengan cerdik, Hei Tong mengangguk. Tak lama kemudian, dia melihat sekelilingnya. Tidak masalah kalau guru tidak datang karena dia sedang menjalani pelatihan pengasingan, tapi bukankah Paman Wuxu mencapai tingkat kaisar iblis level 9 beberapa tahun yang lalu? Mengapa dia tidak datang? Dia tidak terbiasa dengan tempat yang ramai, jelas Yeku. Oh, benar, Paman Wuxu tidak suka tempat yang ramai. Hei Tong mengangguk. Tiba-tiba, dia melihat ke kejauhan dengan gembira. Ah, Paman sulung datang. Bagaimana mungkin? Aku yakin aku tahu tentang kepribadian Wuxu, kata Yeku dengan percaya diri. Hei Yu, Ho Fei, dan yang lainnya juga menoleh. Kakak, kau akhirnya kembali. Oke. Ini mungkin membingungkan. Alasan mengapa Yeku mengira Hei Tong merujuk pada Wuxu adalah karena dia memanggil mereka semua dengan paman tertua. Namun, Qin Yu adalah satu-satunya yang dipanggilnya hanya dengan paman tertua.
Karena secara teknis mereka berkerabat, dan Ho Fei adalah paman kedua, saya menerjemahkan Qin Yu sebagai paman tertua. Terkejut, Ye Ku pun menoleh. Qin Yu, benar, orang yang datang itu adalah Qin Yu. Qin Yu berjalan mendekat. Dia berkata, maafkan aku karena akhirnya aku berlatih selama 3000 tahun sekaligus dan membuat kalian semua menunggu lama. Kemudian dia menatap Ho Fei dan Hei Yu. Fei Fei, Xiao Hei, jiwa kalian berdua telah mencapai tingkat Kaisar Iblis level 9. Tidak buruk, bahkan kekuatan kalian telah mencapai batas Kaisar Iblis level 8. Untungnya, kalian berdua masih belum melewati kesengsaraan ilahi dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ho Fei berdiri, dengan mulut sedikit miring, dia berkata, apa yang begitu beruntung. Aku dan si burung rambut campuran telah mencapai level kami saat ini sejak lama. Seandainya kami tidak menekan kekuatan kami pasti sudah lama mencapai level 9 Kaisar Iblis dan mungkin sudah berada di alam ilahi sekarang. Monyet, Hei Yu mengerutkan kening. Dia tidak suka dengan apa yang dikatakan Ho Fei. Alasan mengapa kita bisa berkultivasi begitu cepat adalah karena kakak mengizinkan kita berada di alam Jianglan. Seandainya kita berada di luar, kurasa kita belum akan mencapai level kita saat ini. Ho Fei segera tersenyum meminta maaf. Dia berkata, burung berambut campuran, aku hanya bercanda. Cukup sekarang, hentikan main-main ini. Qin Yu tersenyum dan menghentikan mereka berdua. Jiwa kalian berdua telah mencapai level 9 Kaisar Iblis sejak beberapa waktu lalu. Sepertinya kecepatan perkembangan kalian berdua cukup cepat. Namun, aku tidak yakin tentang kekuatan kalian yang sebenarnya. Ho Fei berkata dengan percaya diri, kekuatan. Aku sudah sepenuhnya menguasai jurus 3 tongkat yang mengguncang surga sekarang. Kekuatanku saat ini jelas tidak lebih lemah dari Kaisar Kera Agung. Kau bertanya tentang kekuatanku, kakak, apakah kau merasa rendah diri sekarang? Qin Yu tersenyum, kemudian dia menatap Hei Yu. Sebaliknya, Hei Yu menjadi semakin percaya diri. Armor bulu hitam yang terbentuk dari bulu-buluku seharusnya memiliki pertahanan yang mendekati armor ilahi berkualitas tinggi. Dengan kecepatanku dan tombak penembus awan, kakak, kurasa tidak banyak orang di alam abadi, iblis, dan setan yang bisa melampauiku. Meskipun Hei Yu tidak mengatakannya, makna di balik kata-katanya sangat jelas. Dia juga yakin bisa mengalahkan Qin Yu dalam pertarungan. Sepertinya kalian semua sangat percaya diri. Qin Yu tersenyum. Paman tertua, paman kedua, dan ayahmu telah berada di alam Jianglan selama ini. Mereka telah berlatih berkali-kali lebih lama daripada kamu. Tidaklah aneh jika kamu kalah. Hei Tong menghibur Qin Yu dengan penuh kebaikan. Qin Yu hanya tersenyum tak berdaya. Xiao Hei, Fei Fei, beritahu aku perkembangan yang telah kalian capai selama periode waktu ini. Ayo, serang aku, kata Qin Yu. Kakak, kau ingin kami berdua melawanmu? Mata Ho Fei terbelalak lebar. Hei Yu juga menatap Qin Yu dengan terkejut. Mereka berdua sangat kuat, akan sangat luar biasa jika Qin Yu berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Namun, dia ingin melawan 2 orang. Qin Yu, serangan 3 tongkat yang mengguncang surga milik Fei Fei memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan artefak ilahi berkualitas tinggi pun tidak akan mampu menahannya. Justru karena alasan inilah Kaisar Kera Agung mampu menandingi Kaisar Iblis Peng dan Kaisar Naga, Wulan mengingatkan Qin Yu. Wulan tahu bahwa Qin Yu telah memperoleh pemahaman. Namun, dia tidak percaya bahwa Qin Yu akan mampu meningkatkan kekuatannya secara signifikan hanya dalam waktu 3000 tahun. Hal itu karena di alam ilahi, para ahli akan menghabiskan puluhan ribu tahun setiap kali mereka mengasingkan diri untuk berlatih guna mencapai pemahaman. Namun, Wulan sama sekali tidak tahu bahwa Qin Yu tidak berusaha mencapai pemahaman tanpa arah. Sebaliknya, dia telah secara langsung memahami pencapaian Zuo Qiumei terhadap hukum ruang kosmik. Ini bisa dibandingkan dengan mengumpulkan berlian. Orang lain telah menjelajahi seluruh dunia untuk mengumpulkannya satu persatu. Namun, bagi Qin Yu, sejumlah besar berlian terbentang di hadapannya. Dia hanya perlu mengulurkan tangannya untuk meraihnya dan berlian itu akan menjadi miliknya. Kecepatan Qin Yu dalam memahami hal ini berada pada level tersendiri. Meskipun ia hanya berlatih selama 3000 tahun, pencapaian Qin Yu kemungkinan lebih baik daripada pelatihan selama 3 juta tahun yang dilakukan oleh beberapa ahli di alam ilahi. Jangan khawatir, serang saja aku.
Cahaya keemasan samar terpancar dari tubuh Qin Yu. Aku telah mencapai tahap ke-9 dari 9 langkah tubuh emas gelap. Seluruh tubuhku dapat dibandingkan dengan artefak ilahi berkualitas tinggi. Akan sulit bagi kalian berdua untuk melukaiku. Hou Fei dan Hei Yu saling berpandangan. Seketika itu, mereka mengangguk. Kakak, kalau begitu, maafkan kami. Dengan gembira, Hou Fei menjilat bibirnya. Bukan berarti Hou Fei belum pernah bertarung melawan Qin Yu sebelumnya. Hanya saja, hampir setiap kali dia bertarung melawan Qin Yu, dia selalu dikalahkan telak oleh Qin Yu. Karena itu, Hou Fei saat ini ingin membalikkan keadaan dan menghancurkan Qin Yu. Kakak, kau memang ingin diinjak-injak, kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Hou Fei tersenyum gembira. Sedangkan Hei Yu, ia juga memegang tombak penembus awan dengan satu tangan. Tatapannya tertuju pada Qin Yu. Di matanya terpancar sedikit kegembiraan. Ini adalah kali pertama ketiga bersaudara itu bertarung satu sama lain setelah 3000 tahun. Apakah ini saatnya bagi Hou Fei dan Hei Yu untuk membawa perubahan dan menghancurkan Qin Yu, atau akankah mereka kembali ditindas oleh Qin Yu? Paman Sulung, semangat terus, Paman Sulung, semangat terus, aku percaya padamu. Hei Tong mulai bertepuk tangan untuk menyemangati Qin Yu. Pada saat yang sama, dia menghibur. Paman Sulung, tidak apa-apa jika kamu juga kalah. Mereka berdua lawan satu. TL, et oil sama dengan kata dalam bahasa Mandarin yang berarti berusaha lebih keras. Penyemangat, Qin Yu hanya bisa tersenyum. Tak lama kemudian, dengan gerakan tubuhnya, Qin Yu telah mencapai langit. Hou Fei dan Hei Yu juga berteleportasi ke udara. Mari kita mulai, kata Qin Yu. Berhenti, teriak Hou Fei tiba-tiba. Ada apa? Qin Yu menatap Hou Fei. Hou Fei berkata, kakak, ini adalah alam Jianglan, wilayahmu. Kau mampu mengendalikan sepenuhnya segala sesuatu yang terjadi di alam Jianglan. Karena itu, aku menuntut agar kau tidak menggunakan alam Jianglan untuk melawan kami dan hanya boleh menggunakan kekuatanmu sendiri. Hei Yu juga menatap Qin Yu. Mereka berdua menyadari hal ini. Tentu, aku jamin aku tidak akan mengendalikan alam Jianglan. Qin Yu setuju. Namun, di dalam hatinya ia merasa tak berdaya. Tidak mengendalikan alam Jianglan. Sekalipun Qin Yu tidak mengendalikan alam Jianglan, tetapi begitu dia mulai menggunakan pemahamannya tentang hukum ruang dan menciptakan distorsi ruang dan sejenisnya, kemungkinan besar kedua saudaranya akan mengira bahwa dialah yang mengendalikan alam Jianglan. Kakak, makan tongkatku. Hou Fei meraung. Siluet tongkat hitam hanya berkelebat sesaat sebelum melesat menembus ruang dan tiba di depan Qin Yu. Menghadapi serangan tongkat yang datang ini, Qin Yu hanya sedikit bergerak dan dengan mudah menghindarinya. Mustahil. Ekspresi Hou Fei berubah. Dia sangat percaya diri dengan teknik tongkatnya. Akan berbeda ceritanya jika Qin Yu menggunakan tubuhnya untuk melawannya. Namun, Qin Yu justru berhasil menghindarinya dengan mudah. Seketika itu juga, ujung tombak berwarna hitam tiba di hadapan Qin Yu. Pemahaman jurus tombak ini terhadap hukum ruang juga cukup baik. Namun, dilihat dari penampilannya, Xiao Hei hanya mengetahui keberadaannya tetapi belum tahu apa itu sebenarnya. Tubuh Qin Yu bergerak sekali lagi. Dia berhasil menghindari tombak yang datang. Pemahaman terhadap ruang adalah sesuatu yang dapat digunakan Qin Yu pada teknik apapun yang dimilikinya. Teknik gerakan, teknik tombak, teknik jari, teknik kaki, teknik tinju, lebih dari 10.000 teknik. Hou Fei dan Hei Yu baru mencapai pemahaman tentang teknik tombak dan tongkat. Meskipun mereka tahu bahwa jika mereka menyerang menggunakan teknik tombak atau tongkat dengan satu cara, itu akan menghasilkan kekuatan serangan yang sangat besar. Namun, mereka tidak tahu alasan mengapa hal itu akan menampilkan kekuatan serangan yang begitu besar. Mustahil. Mata Hou Fei dipenuhi keterkejutan. Hei Yu juga menatap Qin Yu dengan terkejut. Tak lama kemudian, Hou Fei dan Hei Yu saling berpandangan dan mengangguk sedikit. Tongkat hitam dan tombak penembus awan hampir menyerang Qin Yu secara bersamaan. Siluet tongkat dan tombak terbang ke arah Qin Yu tanpa henti. Namun, seolah-olah itu permainan anak-anak, Qin Yu dengan mudah menghindari semuanya. Wulan, Hei Tong, dan orang-orang lainnya di bawah sana terkejut melihat pemandangan itu. Mustahil, kakak. Apakah kau mengendalikan alam Jianglan dan mengubah lokasi tubuhmu? Hou Fei meraih tongkat hitamnya dan berdiri di udara.
Dia menatap Qin Yu dan berkata, "Kakak, kau salah melakukan itu." Hei Yu juga meraih tombaknya dan menatap Qin Yu. "Aku sudah bilang aku tidak akan menggunakan alam Jianglan, jadi aku pasti tidak akan menggunakannya." Qin Yu menghela napas dalam hati. Benar saja, itu persis seperti yang dia duga. Hou Fei dan Hei Yu menduga bahwa dia menggunakan alam Jianglan. Namun kemampuanmu untuk menghindar terlalu luar biasa. Hou Fei merasa agak sulit untuk menerimanya. Qin Yu tersenyum dan berkata, "Bukan kemampuan menghindarku yang abnormal. Sebaliknya, teknik tongkatmu hanya bisa dianggap biasa saja. Di area terlarang warisan, aku sudah melihat dan memahami 72 serangan tongkat yang mengejutkan surga, 36 serangan tongkat yang mengejutkan surga, 18 serangan tongkat yang mengejutkan surga, 9 serangan tongkat yang mengejutkan surga, 3 serangan tongkat yang mengejutkan surga, dan 1 serangan tongkat yang mengejutkan surga." Qin Yu mengulurkan tangannya. Sebuah tongkat logam biasa muncul di tangannya. Jumlah hukum spasial yang terkandung dalam serangan tongkat tunggal yang mengguncang surga masih sangat sedikit. Dibandingkan dengan pemahaman Qin Yu saat ini, jumlahnya jauh lebih sedikit. Di masa lalu, dia tidak memahami serangan tongkat tunggal yang mengguncang surga. Namun sekarang, setelah berhasil memahami sebagian dari hukum spasial, dia berhasil memahami serangan tongkat tunggal yang mengguncang surga sepenuhnya setelah mengingatnya. "Kakak, apa yang kau rencanakan?" Hou Fei menatap tongkat di tangan Qin Yu. Ia mulai menebak-nebak dalam hatinya. Namun, tebakannya itu, bahkan ia sendiri menganggapnya sangat gila. Qin Yu memegang tongkat panjang itu dengan satu tangan. Seketika itu juga, tongkat panjang di tangannya mulai bergetar. Inilah 72 pukulan tongkat yang mengguncang surga. Sosok Qin Yu melesat secepat kilat. Siluet tongkat yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh langit. Qin Yu telah mengeksekusi 72 serangan tongkat yang mengguncang langit dengan sangat alami. Meskipun eksekusi 72 serangan tongkat yang mengguncang langit oleh Qin Yu tidak memiliki kemegahan seperti milik Hou Fei, namun Hou Fei tahu bahwa ini karena Qin Yu telah berhasil mencapai pemahaman penuh tentang teknik tongkat dan telah memolesnya hingga mencapai puncak kehebatannya. Inilah 36 pukulan tongkat yang mengguncang surga. Qin Yu mengeksekusi setiap gerakan dari 36 serangan tongkat yang mengguncang surga. Gerakan terakhir, 36 gelombang yang tumpang tindih, bahkan memancarkan kekuatan yang luar biasa. Hou Fei bergumam, "Itu terlalu gila. Jangan lanjutkan lagi. Aku bahkan tidak berani menontonnya lagi." Inilah 3 serangan tongkat yang mengguncang surga. Ini sudah merupakan rangkaian teknik tongkat kelima yang dieksekusi Qin Yu. Saat mengeksekusi 3 serangan tongkat yang mengguncang langit, Qin Yu menggunakan kekuatan emasnya untuk melindungi tongkat logam tersebut. Itu karena tidak ada tongkat logam biasa yang mampu menahan teknik tongkat seperti itu. Terdengar 3 ledakan. Retakan muncul di ruang angkasa. "Monyet, kakak melakukan serangan 3 tongkat yang mengguncang langit dengan lebih mudah daripada kau. Terlebih lagi, kekuatannya jauh lebih besar daripada milikmu." Hei Yu menatap Hou Fei. Namun, Hou Fei menatap Qin Yu. "Tolong jangan bilang kau bahkan tahu serangan 1 tongkat yang mengguncang langit." Setelah Qin Yu menyelesaikan eksekusi jurus 3 tongkat yang mengguncang langit, dia melirik Hou Fei dan Hei Yu. Sambil tersenyum, dia berkata, "Ini adalah jurus 1 tongkat yang mengguncang langit." Qin Yu memegang tongkat panjang di tangan kanannya. Lalu dia langsung menusukkannya ke depan. Ketika Qin Yu mengayunkan tongkat panjang itu ke depan, semua orang yang memperhatikannya melihat bahwa sosoknya menjadi buram. Bahkan tongkat panjang itu pun menjadi buram. Seolah-olah ada 7 atau 8 bagian yang buram. Ketika bayangan-bayangan itu menyatu, tongkat panjang Qin Yu pun berhenti. Bang! Tempat yang dipukul oleh tongkat panjang itu mulai bergetar. Getaran itu terus-menerus merambat hingga mencapai sebuah gunung besar yang terletak jauh. Gunung besar itu sedikit bergetar sesaat sebelum berubah menjadi bubuk halus. Segala sesuatu yang ditunjuk oleh tongkat panjang itu telah berubah menjadi debu halus. Apakah kalian berhasil melihatnya dengan jelas? Tongkat logam di tangan Qin Yu menghilang. Qin Yu menatap kedua saudaranya sambil tersenyum. Hou Fei dan Hei Yu saling berpandangan. Mereka berdua melihat ekspresi tak percaya di mata masing-masing. Kakak yang sungguh tidak normal. Hou Fei merasakan sakit yang mendalam di hatinya.
Dia mengangkat kepalanya ke arah Qin Yu dan berkata dengan tak berdaya, "Kakak, aku telah berlatih di sini selama 30.000 tahun dan hanya berhasil mempelajari jurus 3 tongkat yang mengguncang langit. Kau, di sisi lain, tidak berlatih seperti aku dan hanya tinggal di luar selama 3.000 tahun. Namun, kau bahkan telah menguasai jurus 1 tongkat yang mengguncang langit." Hei Yu menatap sosok Qin Yu. Ia berpikir dalam hati, kakak masih sekuat itu. Sepertinya aku harus berusaha lebih keras. Sebenarnya, teknik tongkat dari klan monyet dan keramu sudah memasuki Dao. Namun, sebuah Dao sama dengan 10.000 Dao. Selama kau memiliki pemahaman yang cukup terhadap ruang kosmik, maka teknik tongkat, teknik tombak, teknik tinju, kau akan menguasai semuanya. Teknik gerakan yang kutunjukkan tadi hanyalah melalui pemahamanku terhadap ruang. Ketika aku mencapai tingkat pemahaman spasial yang cukup, aku bahkan mampu menyebabkan ruang di tempat tertentu hancur. Orang-orang yang ada di ruang itu juga akan hancur secara alami. Inilah kekuatan Dao yang lebih besar, jelas Qin Yu.